Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID teman-teman. Kali ini saya akan bahas seri tutorial membuat cover layout. Kalau di video terakhir kemarin saya bikin cover layout langsung di Revit. Kali ini yang saya bahas adalah membuat cover layout dari file DWG atau file AutoCAD. Ya, langsung saja teman-teman ya, buka Windows Explorer-nya, kemudian pilih local disk atau C, terus pilih program file. Nah, di sini saya menggunakan AutoCAD 2010. Kalau teman-teman memiliki program AutoCAD yang sudah terinstall, bila versinya lebih tinggi bisa jadi lokasinya ada di subfolder Autodesk. Ya. Kalau 2010 di subfolder program file. Ya. Oh ya teman-teman ya, sekedar info, video ini bisa jadi akan lebih panjang dari video-video sebelumnya karena saya melibatkan pembahasan AutoCAD ya. Tapi saya harapkan teman-teman lihat videonya sampai selesai karena ini penting sekali tentang kronologi bagaimana langkah-langkahnya mengambil file AutoCAD ya, mengedit sedikit file AutoCAD, kemudian memasukkannya ke Revit untuk dibuatkan covernya sama persis ya, sesuai ukurannya ya. Nah, bila teman-teman belum ada program AutoCAD yang terinstall di komputer atau laptop teman-teman, nanti bisa download filenya di bagian deskripsi video ini ya. Nanti filenya saya sertakan ya, supaya proses belajar Revit bisa lancar. Itu sekedar info aja teman-teman ya. Lanjut, saya klik AutoCAD 2010-nya. Ya, di sini saya akan mencari ya contoh cover ya di program bawaan ya AutoCAD. Silakan teman-teman ikutin ya, ketik bintang kemudian DWG ya. Artinya saya mencari semua file yang berekstensi DWG. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini banyak contohnya, ada struktural metrik ya. Objek-objeknya, contoh-contoh file dari AutoCAD itu cukup banyak. Ya. Kemudian saya geser slidernya, coba cari cover. Nah, di sini ada teman-teman ya. Coba lihat, klik 2 kali untuk membukanya. Ternyata covernya di sini adalah daftar gambar ya. Daftar gambar sudah kita bahas kemarin. Title sheet coba teman-teman ya. Title itu judul, sheet itu lembar. Nah, ini cover ya, title sheet ya. Nah, nanti saya akan bikin covernya di Revit seperti ini ya, ngambil dari AutoCAD ya. Ini kreditnya adalah milik konsultan HSI, Heiner Swanson ya, Incorporation ya, INSA. Nggak tahu lah in apa itu artinya. Apa incorporation atau apa saya juga bahasa Inggrisnya agak kurang lancar teman-teman ya. Civil Engineer, Land Surveyor, New Hampshire. Oke, saya save ya. Ini kreditnya punya HSI ya. File, kemudian save as, tempatkan di dokumen supaya gampang diakses. Di sini saya ketik ubah ya. Contoh cover dari DWG ya. Contoh cover dari DWG namanya ya,
contoh cover ya, kemudian save ya. Nah, ini di sini berbayang teman-teman ya, ada putih strip-strip. Ini cukup mengganggu mata ya. Saya akan move, seleksi semua objeknya ya. Kemudian modify, kemudian pilih move ya. Ini kalau teman-teman belum familiar dengan AutoCAD ya, supaya dan lihat ya. Kemudian tekan F8 supaya garis move-nya benar-benar, arah move-nya benar-benar lurus, kemudian klik ya untuk menempatkan. Nah, di sini di setiap ujung itu ada belokan ya, artinya tampak chamfer ya. Jadi enggak siku. Nah, saya akan membuat siku ya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum bisa AutoCAD ya, nanti teman-teman bisa belajar ya juga ya. Saya tunjukkan ya. Sebentar saya buka browsernya. Sedang loading ya teman-teman ya. Operannya cukup lama ya. Nah, ini baru muncul. Nah, kalau teman-teman ingin belajar AutoCAD, nanti teman-teman bisa cari kata kuncinya tutorial AutoCAD X ya. Tutorial AutoCAD X. X artinya semua versi AutoCAD. Artinya berapapun versi AutoCAD yang teman-teman pakai bisa digunakan untuk belajar tutorial ya. Tutorial AutoCAD yang ada di blog ini. Nah, cari di Google ya, tutorial AutoCAD X. Nah, ini blognya teman-teman ya. Uh, ini kebetulan blog saya sendiri ya. Jadi di sini ada daftar isinya juga. Saya sudah indeks supaya teman-teman bisa belajar AutoCAD step by step secara urutan ya. Internetnya cukup lambat karena di sini habis hujan teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Di sini ada 175 bahasan ya, judul ya, yang sudah saya tulis ya. Nanti teman-teman bisa belajar AutoCAD dari blog ini ya. Misalkan cara membuat line, cara membuat multi-line, cara membuat construction line, terus cara membuat garis polyline. Nah, ini secara urutan, secara prinsip. Jadi teman-teman kalau menguasai prinsipnya pasti lebih gampang mengingatnya dan lebih mudah ya menggunakan AutoCAD. Itu saja sih teman-teman ya. Saya close lagi ya. Nah, di sini saya akan membuat kotak persegi di luar objek ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya klik, kemudian saya modify, misalkan copy ya. Kemudian saya klik objeknya, geser ke atas, kira-kira sejauh berapa nih? Itu ada ortonya ya, kelihatan 0,3, 0,4, misalkan 0,5 ya. Saya bikin 0,5. Nah, patokannya adalah 0,5 satuan ya, jaraknya ya, dengan garis yang ada di bawahnya. Kemudian saya klik modify,
baru pilih offset. Nah, offsetnya saya masukkan 0,5 ya. 0,5 saya offset untuk garis sebelah kanan ya. Sebelah bawah, kemudian sebelah kiri ya. Setelah itu saya tekan escape, klik modify lagi, kemudian ketik atau klik fillet ya. Klik ya, tekan spasi untuk mengulangi perintah fillet. Klik ya, tekan spasi untuk mengulangi perintah fillet, kemudian klik di garis pertama, klik garis kedua ya. Ulangi lagi, tekan spasi, klik, kemudian klik ya. Nah, di sini tampak covernya lebih rapih ya, karena sudutnya jelas. Jadi nanti sesuai dengan ukuran kertas. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah sesuai dengan ukuran kertas atau belum, ya, saya ukur dengan dimensi. Ya, klik menu dimensi, kemudian pilih line. Ya, klik. Saya sengaja tidak menggunakan keyboard shortcut ya, supaya teman-teman bisa lihat ya. Kemudian klik di sini. Kita lihat bahwa ukurannya adalah 40. Setelah diukur kelihatan 40 ini ya, kita lihat unitnya ya. Kopnya unitnya pakai unit apa? Unit satuannya. Nah, di sini ternyata adalah inch ya. Kita pilih pakai milimeter karena satuannya yang kita gunakan adalah satuan milimeter. Klik OK ya. Setelah itu saya akan membuat ukuran kertas A2 ya. Tapi di sini saya nggak hafal ukuran kertas A2-nya itu berapa ya. Nah, di sini saya bisa ke menu file ya. Saya pura-pura mau ngeprint ya. Pilih plot. Nah, di sini di bagian plot atau printer pilih DWG to PDF ya. Setelah itu ada paper size. Paper size geser ke atas, kita cari di sini ada A3, A2 ya, ada A1. Nah, kita yang gunakan adalah A2 594 kali 420. Sebentar ya teman-teman, saya catat dulu 594 420 karena saya juga nggak hafal ya. Oke, saya cancel ya. Kemudian saya bikin draw ya, menggambar rectangle. Klik ya, kemudian klik, tekan atau ketik add, kemudian eh, ketik ukuran kertasnya 594, ya 420. 594,420. Kemudian tekan enter ya. Setelah itu kecilkan tampilannya dengan cara uh, memutar scroll mouse-nya ke depan atau ke belakang. Nah, kalau mentok di sini itu mentok nggak bisa kecil lagi. Ketik RE yang berarti regen, kemudian tekan enter ya. Nah, di sini sudah bisa terlihat ukuran kertas ya. Kalau ini ukuran kopnya, ini ukuran kertas aktualnya, teman-teman ya. Tekan escape. Nah, supaya nggak membingungkan, ini kan sama-sama warna putih. Saya ganti warnanya menjadi misalkan hijau atau green. Ya. Nah, saya akan menskalakan cover ini ya menjadi seukuran kertas A2 ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat urutan-urutannya ya sebelum kita masuk ke Revit ya. Kita harus prosedurnya seperti apa dari awal gitu. Nah, berikutnya saya akan menskalakan ya. Saya seleksi, kemudian modify, kemudian pilih move ya. Dipindah dulu, move, klik ya, kemudian klik di sini. Nah, di sini sudah berpindah. Setelah di move ya, baru diskalakan ya. Klik modify ya, atau seleksi objeknya dulu, teman-teman ya. Seleksi objeknya dulu, modify, kemudian scale. Nah, scale di sini
Di sini ada specify base point, tentukan titik acuannya. Di sini titik acuannya ya. Klik. Kemudian di sini ada reference. Saya akan menskalakan cover ini berdasarkan referensi objek segi 4 ini ya, persegi panjang ini, ukuran kertas ini. Saya ketik R ya, kemudian enter atau spasi, kemudian klik di titik awal ya, kemudian di titik kedua baru digeser ya ke titik di mana ukuran kertasnya berhenti ya, di sini ya, di endpoint. Kemudian klik. Nah, di sini covernya itu sudah terskalakan ya, sudah diskalakan. Cuma di sini kita tahu bahwa garis hijau lebih panjang daripada garis cover ini. Artinya cover ini belum sesuai dengan ukuran kertas A2. Ya, berikutnya akan saya stretch ya. Modify, kemudian pilih stretch, kemudian seleksi objeknya, klik, geser, ya, kemudian klik ya. Kemudian tahan shift ya. Kemudian klik tahan shift itu untuk mengurangi seleksi. Tahan shift, klik di sini ya. Kemudian tekan spasi untuk melaksanakan perintah AutoCAD, baru diklik, geser, klik di garis acuan. Nah, ini ukurannya sudah sama persis, teman-teman ya. Oke, saya delete karena ini sudah nggak terpakai. Ya, kemudian saya save ya supaya nggak hilang ya ketika terjadi error. Nah, di sini sudah eh, sesuai ukurannya. Kalau kita lihat di sini 594 kali berapa? 420 ya. Kita lihat di sini ya. Loh, 59 kali 420 artinya sudah sesuai dengan ukuran kertas A2 ya. Saya save sekali lagi teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah menghapus objek yang tidak perlu ya, karena ini tabel itu masing-masing project beda. Saya hapus saja karena begitu pula side plan-nya ya, saya nggak perlu ya. Jadi yang dibikin nanti ininya. Kemudian save lagi. Nah, di sini saya akan mengambil logo ya teman-teman ya. Mengambil logo bisa diseleksi ya dengan perintah wedge block ya. Ambil logonya, seleksi, kemudian ketik W, kemudian tekan spasi untuk melaksanakan perintah wedge block ya. Wedge block artinya mengambil objek ini menjadi file tersendiri ya. Kemudian klik ya, cari lokasi penempatannya. Nah, di sini contoh cover dari DWG misalkan ditambahin khusus ya logo ya. Kemudian saya save. Oke, jadi nanti sewaktu-waktu saya butuh logo ini tinggal dimasukkan ke family Revit-nya. Nah, kemudian saya buka Revit-nya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah membuat file ya, file family dari cover ya, cover langsung dari AutoCAD ya. Sekarang kita akan membuat lagi ya. Klik logo R, kemudian new ya, kemudian family ya. Atau bisa juga teman-teman langsung dari sini ya, new ya, dari kategori family kemudian new. Nah, di sini kita pilihnya tetap title block ya. Di sini pilih A2 karena ukurannya A2. Nah, tampak di sini bahwa yang ada hanya kotak segi 4 warna hitamnya. Artinya ini garis batas kertas. Nah, berikutnya adalah memasukkan
gambar cat tadi ya ke dalam family ini ya. Karena ini family ya teman-teman ya. Insert, kemudian import DWG, cari di My Document contoh cover dari DWG ya. Kemudian pilih center to center ya. Preserve tetap black, tetap ya colornya preserve. Auto detectnya mungkin bisa diganti menjadi milimeter karena kita sudah skalakan menjadi milimeter. Kemudian pilih open. Tunggu teman-teman ya, sedang loading. Nah, kadangkala kita lihat di sini ya, tidak selamanya kadangkala ya, objek itu meskipun center to center tepat berada di batas garis cop ini ya. Karena kadang-kadang objek yang ada di AutoCAD itu nggak kelihatan seperti ini. Bisa jadi ini ada space ya. Kalau kita sorot ada space di sebelah sini. Artinya ada objek di antara keliling ya bayangan ini. Ya, cuma nggak kelihatan. Jadi dia membentuk window ya. Sehingga ketika di insert tidak tepat pada garis kertas yang ada di Revit. Tapi nggak masalah teman-teman ya. Saya akan move ya, klik objeknya, kemudian move ya, kemudian klik di sini, kemudian klik di sini. Nah, di sini ukurannya benar-benar tepat A2 ya. Baik di AutoCAD dari file AutoCAD-nya ataupun di batas garis kertas yang ada di Revit ini. Nah, kemudian saya akan copy ke sebelah kanan sini ya sebagai nanti untuk mengambil teks hurufnya ya, teks stylenya. Saya akan copy klik, kemudian copy, klik, geser ke kanan, kemudian klik ya. Kemudian klik pada area kosong, kemudian klik yang ini di lock ya, khusus yang ada di atas kop di lock ya. Saya lock. Oke. Ya. Nah, di sini saya akan insert uh, logonya ya, teman-teman ya. Insert, kemudian import CAD, kemudian insert logo. Ya, jadi logo ya, yang ini ya, teman-teman ya, HSI ya. Insert logonya HSI center to center preserve ya. Kemudian open. Ternyata import detected not valid element in the file paper space ya. Jadi ini tidak berada di paper space yang ada di AutoCAD. Kalau saya buka ya file open, kalau saya buka yang ada logo khusus logonya ini dia berada di model ya. Di sini nggak kelihatan, saya ketik Z spasi A spasi untuk zoom all ya. Nah, di sini saya akan pindah ya, seleksi semua, kemudian Ctrl X ya, kemudian di sini ada cover sheet, saya pindah ke sini, edit ya, paste ya, paste ketikkan 0,0 atau taruh saja di sembarang tempat nggak apa-apa ya. Nah, di sini kemudian saya save ya, kemudian saya keluar, masuk ke Revit lagi. Jadi harus baiknya ditaruh di apa paper space ya atau di layout. Kemudian saya import ya. Di sini logo, kemudian open. Nah, di sini sudah masuk nih ya logonya ya teman-teman. Nah, ini salah satu metode mengambil objek dari file AutoCAD dimasukkan ke dalam family Revit, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman nanti paham ya. Jadi mengambil logo dari file AutoCAD dimasukkan ke dalam Revit.
ya. Kemudian ini saya move ya, klik move ya. Kemudian ambil titik acuannya. Ini sepertinya garisnya terlalu tebal. Saya tekan escape dulu. Di sini saya klik thin line-nya atau di menu view, kemudian klik thin line-nya ya. Setelah thin-nya di sini nggak tebal ya garisnya, nggak seperti ini ya. Kemudian klik, kemudian move ya. Saya klik di sini sebagai titik acuan, kemudian saya klik di sini ya. Nah, jadi ini mockup ya, mockup dari cover AutoCAD. Nah, kemudian saya mengambil hurufnya ya, mengambil huruf dari file CAD-nya. Tadi sebelumnya saya sudah copy sebelah kanannya, saya tinggal klik, kemudian klik kanan, pilih partial explode. Jangan full explode ya. Usahakan kalau mau dipecah, pilih partial dulu ya. Ini kan masih menjadi satu kesatuan. Kalau mau dipecah, usahakan pilih partial explode dulu ya. Klik partial explode. Kemudian di sini sudah hurufnya sudah masuk ke dalam file family Revit ya. Di sini teks ya. Contoh cover DWG ya, tipenya adalah Swiss 721 ya. Nah, kita akan mengcopy ya file tipe teks ini ditaruh di sini ya. Tapi sebelumnya kalau teman-teman mau mengubah warnanya, bisa dirubah terlebih dahulu supaya lebih uh, gampang ya, lebih jelas di print. Biasanya kalau printernya tidak warna, kemudian ketemu warna, teksnya jadinya tercetak tidak jelas. Saya rubah warnanya dulu, edit type, kemudian pilih black ya. Nah, di sini udah black, kemudian tipe huruf yang ini, edit, kemudian pilih black, dan oke. Ya, ini juga edit. Jadi ketika di-upload dari file AutoCAD, bisa jadi teksnya menjadi tipenya banyak ya. Oke, oke. Ini udah, ini ya, oke, oke. Oke. Nah, ini bulannya edit. Jadi teman-teman dengan cara seperti ini, teman-teman tidak perlu membuat tipe huruf baru ya. Tinggal copy aja ya. Artinya tinggal ambil dari copy AutoCAD-nya, kemudian di-explode. Kemudian klik OK. Ini sudah hitam semua. Nah, di sini saya akan ambil ya. Saya akan move aja ya. Move, klik di garis acuannya, misalnya garis acuan di sini ya. Kemudian geser ke kiri, taruh di sebelah kiri di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya masih ada ya, ada cop sebagai acuannya ya, cop AutoCAD ya. Nanti kalau ini sudah nggak dipakai bisa di delete. Nah, kemudian tinggal bagian ini, klik text side plan-nya, edit, ubah warnanya, kemudian oke, oke. Ini juga ya, saya move, pindah ke sini ya. Jadi kalau ada copy referensi dari AutoCAD-nya, enaknya kita nggak perlu bikin ya. Nggak perlu bikin baru lagi. Kemudian ini garis ya. Garis yang ini. Ya. Ini yang outline-nya terseleksi. Ya, tahan shift untuk mengurangi seleksi. Ya. Kemudian ini teksnya juga ya. Tahan shift ya untuk mengurangi seleksi. Ya. Nah, di sini sudah terseleksi garis apa ya? Ornamen ya, teman-teman ya. Kemudian
eh, klik move ya. Saya ambil ya, klik sini ya, klik oke. Nah, tinggal di sini ya. Ini saya partial explode lagi ya. Nah, ketika di partial explode di sini hilang teman-teman ya. Saya Ctrl Z. Kenapa hilang ya teman-teman? Kita cek di AutoCAD-nya ya. Ini teks tersendiri, ini teks sendiri. Nah, ini ternyata adalah teks block ya. Teks block harus di-explode di AutoCAD-nya terlebih dahulu ya. Ini masih dalam grup block ya. Harus di-explode. Modify. Di sini ada explode ya. Untuk memecah objek ya. Di sini sudah menjadi teks tersendiri ya. Kemudian saya save lagi. Kemudian di sini ya. Misalkan ini saya hapus ya teman-teman ya. Saya delete aja ya. Kemudian saya insert ya yang lebih baru. Insert ulang teman-teman ya. Contoh cover dari DWG center to center open. Nah, ini pindah lagi. Saya klik kemudian move lagi. Move-nya di sini. Nah, biar posisinya benar-benar sama. Nah, ini sudah nggak terpakai. Saya delete. Ya, ini objek apa nih? Ini saya delete aja. Kemudian ini saya copy lagi ya teman-teman ya. Copy, geser ke kanan. Nah, setelah itu ini saya lock ulang seperti sebelumnya. Nah, ini baru saya partial explode. Tapi sebenarnya tadi harus dicek dulu ya di AutoCAD-nya apakah ada text block-nya atau tidak. Di mana ada text block-nya perlu diekspor terlebih dahulu. Jadi tidak perlu diinsert dua kali ya teman-teman ya. Tapi ini sekedar tip ya triknya kalau terjadi masalah yang sama. Artinya teman-teman harus tahu case-nya, problemnya. Kemudian ini sudah menjadi huruf terpisah. Ya. Nah, ini saya akan rubah hurufnya, warnanya jadi hitam. Kemudian oke. Ini juga sama, hitam. Oke. Kenapa saya lebih memilih hitam teman-teman ya? Biasanya kalau di print di kertas itu gambar teknik itu warnanya pasti hitam ya. Hanya dua warna, satu hitam, satu sebagai blueprint ya. Blueprint adalah kopian dari warna hitam ya. Seleksi teksnya. Kalau susah di seleksi dibesarkan tampilannya, sorot ulang, klik ya. Sorot ulang, klik. Nah, tahan kontrol untuk menambah seleksi ya. Kemudian saya move ya. Klik titik acuannya di garis. Kemudian saya klik di sini. Nah, di sini sudah mock up ya teman-teman ya. Nah, ini baru saya delete. Ini sudah nggak kepake, saya delete ya. Kalau enggak ini diambil garisnya. Kalau memang perlu saya move ya, klik, kemudian klik di sini, taruh sini. Jadi benar-benar sama persis. Ini yang sudah nggak kepake, delete. Nah, kalau ini warnanya hijau, mau dibikin hitam ya, klik match type properties ya teman-teman. Kemudian klik sumbernya, klik objek tujuannya ya. Ya, ulangi kalau salah klik ya teman-teman ya.
Tapi ini saya sebelah aja ya, nanti teman-teman bisa lanjutkan yang kanan dan yang bawah ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini ada nama projectnya ya. Nama projectnya di sini kan masih tag biasa teman-teman ya, belum text label. Nah, saya perlu membuat text label untuk judul project ini ya, text labelnya. Seperti kemarin saya create, kemudian klik label ya, kemudian klik di sembarang tempat ya. Klik, di sini ada project ya, project name ya. Kemudian pindah ke sebelah kanan ya, project name ya, saya ubah menjadi huruf besar mana project name, oke ya. Nah, geser ya supaya tambah panjang. Nah, kita lihat di sini teman-teman, hurufnya adalah Dutch 801 ya. Tingginya berapa nih? Saya copy tingginya teman-teman ya, Dutch 801. Nah, di project name ini ya saya akan membuat tipe huruf ya, edit tipe huruf label ya, edit, kemudian duplicate, kemudian uh, saya ketik ya Dutch ya, kemudian oke. Nah, kemudian pilih di sini opak menjadi transparent ya, supaya nggak tumpang tindih. Kemudian di sini pilih D, D. Dutch 801 ya, tadi 801 apa tadi ya, saya lupa. Coba dilihat ulang. Oh, Dutch 801 RM ya. Di sini saya edit type, duplicate ya, saya ulangi Dutch ya. Oke, ganti transparent ya, teksnya DDD, terlalu cepat. Dutch RM ya. Tinggi teksnya adalah 27 ya. Kemudian oke ya. Kemudian geser karena kurang panjang. Nah, sekarang kita lihat lagi eh, kerapatan teksnya, saya copy dari sini ya, karena teks biasa dengan teks label itu beda. Jadi untuk membuat teks label ya yang sama hurufnya, kita harus duplicate ya, edit type ya, saya copy paste aja ya, kemudian oke. Nah, di sini tinggal pengaturan rata kanan kirinya, saya pilih middle, kemudian center ya. Nah, di sini kalau di move, tipe hurufnya udah sama persis ya teman-teman. Jadi untuk menduplikasi tipe hurufnya, teman-teman bisa perhatikan langkah dari awal ya. Project name. Nah, di sini center ya. Nah, ini ada alamat Najwa Hemswar. Nah, Najwa Hemswar bisa di apa? Menggunakan label alamat ya, teman-teman ya. Nanti di create label, saya save dulu ya, takut error. Misalkan cover 2 ya, saya jadi cover 2A2. Optionnya satu aja, kemudian oke, save ya. Nah, di sini saya klik ya di sembarang tempat, project address ya. Kemudian pindah ke sebelah kanan, kemudian oke. Nah, project address-nya
Ini teksnya 801 ya, masih 801, cuma tinggi hurufnya 3 ya. 3 ya, saya copy ya tinggi teksnya. Kemudian edit type, duplicate, dots, misalkan 3 ya, 3 mili ya. Kemudian pilih transparent, kita lihat dots-dotsnya RM masih ini ya. Kemudian text size-nya 3, ya. Tingkat kerapatannya kita lihat teman-teman ya. Edit, saya copy. Tingkat kerapatan width vektornya adalah 2. Nah, di sini edit 2 ya. Klik OK. Kemudian atur middle, left, center ya. Nah, di sini bisa ditaruh di sini ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah saya hapus saja ini ya, teman-teman ya. Kopnya ya, kop acuannya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman susah menseleksi ya, karena ini sudah di atasnya udah ada mockupnya, silakan teman-teman tekan tab ya. Nah, setelah tab beberapa kali, maka dia akan kesorot eh, apa file importnya ya, file importnya. Kemudian diklik ya. Setelah itu baru di unlock ya, ini pinnya atau di sini. Klik ya. Setelah itu seleksi lagi ya, tekan escape ya. Seleksi, tekan tab ya. Klik baru di delete. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman ya. Kopnya tinggal ini teks biasa ya, teks biasanya di delete saja ya. Teks biasa delete. Ini saya geser kurang lebar sepertinya. Misalkan seperti inilah. Ini udah ya. Ini teks biasanya saya delete aja. Ya. Nah, ini tinggal di save ya teman-teman ya. Tinggal di save apa? Save ulang. Tadi udah di save, tinggal di save ulang teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ini mau di match prop boleh atau di mirror aja teman-teman ya. Di mirror ya. Saya seleksi kemudian mirror ya. Cari titik tengahnya. Klik kemudian klik. Ya. Sini sudah, begitu pula ini di mirror supaya nggak match prop dengan perintah ini tidak makan waktu lama, bisa di mirror. Jadi biar sama ya teman-teman ya. Kemudian seleksi mirror. Di sini ada snap centernya yang gambar segitiga tadi, mirror, pilih snap centernya atau midpointnya ya. Sudah teman-teman ya. Nah, selesai. Save ya. Kemudian load into project. Load into project karena ini belum ada project yang terbuka, jadi belum bisa ya teman-teman ya. Saya close dulu ya. Kita lihat latihan yang terakhir ya teman-teman. Latihan terakhir ya. Buka latihan terakhir. Nah, kemudian saya akan mengganti kopnya ya. Mengganti kop menjadi kop yang tadi ya. Caranya insert ya, load family, kemudian cari di penyimpanan ya, di dokumen. Tadi adalah cover A2
ya, cover 2A2 open. Ya, setelah itu klik cover yang ini, baru klik di sini. Ya, propertinya diganti menjadi cover A2. Maka otomatis akan berubah ya, teman-teman. Jadi karena ini ada gambar dirijinya, jadi enggak ini. Kalau ada gambar dirijinya bisa di delete ya, teman-teman ya. Saya Ctrl Z ya. Kalau mau rubah lagi seperti semula, klik objeknya, kemudian klik cover 1 ya, tadi cover 1 A2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman tahu prosedurnya cara membuat cover ya dari file DWG. Ya, kita mockup ya menjadi eh, cover di Revit ya. Teman-teman ya, jadi sudah paham ya teman-teman. Sekedar tambahan ketika kita membuat file baru ya teman-teman ya. Eh, Misalkan saya close dulu ya. Saya close dulu di sini. Ketika pertama kali saya membuat family ya, new family ya, kemudian title block, filenya yang dipilih adalah RFT, Revit Family Template ya. Revit Family Template ketika dibuka dan di save ya, maka RFT tadi berubah ekstensinya menjadi RFA ya, Revit Family. Jadi Revit Family Template gunanya untuk membuat Revit Family ya. Jadi kalau di DWG file DWT ya, drawing template akan berubah ketika di save menjadi file DWG. Dari DWT drawing template menjadi DWG ya, drawing. Begitu pula di Revit ya. Ketika membuat pertama yang dipilih adalah file RFT ya, Revit Family Template ya. Setelah di save maka akan berubah menjadi Revit Family atau RFA ya. Di sini ya, kita lihat RFA. Mungkin itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu teman-teman mengetahui bagaimana prinsip kerja atau cara kerja dari AutoCAD ke Revit ya. Khususnya dalam tutorial ini adalah membuat cover ya. Berikutnya akan saya bahas cara membuat COP ya di Revit. Oke teman-teman, mudah-mudahan uh, channel ini bisa terus berlanjut dan teman-teman bisa tetap belajar dari channel Revit ID ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.